Sobat Siap ASN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SKDTIU. Mari kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama merupakan tipe soal kemampuan numerik membandingkan antara nilai P dan Q pada tabel seperti terlihat pada soal. Kita punya nilai P-nya sebagai berikut dan nilai Q sebagai berikut. Tipe soal seperti ini biasanya tujuannya adalah membandingkan antara nilai P dan Q. Mari kita akan lihat nilai P-nya terlebih dahulu dengan memasukkan informasi yang ada di soal. Nilai Y sama dengan 4X. Kita substitusikan nilai Y untuk P-nya 24X kuadrat plus Y. Ingat teman-teman, ketika kita memasukkan nilai Y, alangkah baiknya diberikan kurung sebelum kuadrat. Ini yang membuat biasanya teman-teman lupa, sehingga yang dikuadrat hanya X-nya saja, padahal 4 juga ikut terkuadrat. Baik, untuk 24X kuadrat kita tulis kembali. 4 juga harus dikuadrat sekali lagi teman-teman. 4 kuadrat berarti 16X kuadrat. Variabel dan pangkat sudah sama, ini masuk ke suku yang sejenis sehingga bisa kita tambahkan koefisiennya. 24 silahkan di plus dengan 16. Kita punya di 40 dengan variabel X kuadrat. Nilai P sudah kita dapat, mari kita masuk mencari nilai Q-nya. Q di sini adalah 2Y kuadrat plus 8X kuadrat. Dengan cara yang sama kita substitusikan nilai Y-nya. Ingat, Y kita pada soal 4X. Hati-hati dalam mengkuadrat, 2 ini tidak punya kuadrat. Kasih kurung dulu, Y-nya diganti dengan 4X, kemudian dikuadrat plus 8X kuadrat. 2 kita biarkan dulu, lebih baik kuadratkan dulu yang di dalam kurung. 4 dikuadrat menjadi 16, X kuadrat plus 8. X kuadrat. Baik, 2 sama 16 silahkan dikalikan terlebih dahulu. 32X kuadrat plus 8X kuadrat. Variabel sama, sehingga koefisien 32 dan 8 bisa kita tambah menjadi 40X kuadrat. Baik, nilai P dan Q sudah kita dapat. Sekarang tinggal kita bandingkan nilai antara keduanya. Nilai P itu di 40X kuadrat, sedangkan nilai Q juga di 40X kuadrat. Artinya nilai P dengan Q itu sama. Opsi C. Baik, kita akan masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua masih kemampuan numerik. Lebih spesifiknya ini adalah operasi hitung pecahan. Sebenarnya ini bisa dipilih ya teman-teman. Ingin dijadikan ke desimal boleh, dijadikan ke pecahan juga boleh. Ini sepertinya akan kita coba menggunakan pecahan saja. 1/5 sudah berbentuk pecahan, jadi yang akan kita ubah terlebih dahulu adalah si 0,6 teman-teman. Jadi 1/5 sudah berbentuk pecahan. 0,6 yang akan kita ubah. 1/5 saya tulis ulang ya. Baik, 1/5 sudah saya tulis. Berikutnya 0,6 itu bisa diubah ke 6/10. Gampangannya ya teman-teman. Per 25%. 25% ini 25/100. 25/100 sama 6/10 kita bisa sederhanakan supaya pengerjaannya lebih mudah. Atas dibagi 25, bawah dibagi 25. Sehingga bentuk yang paling sederhana di 1/4. 0,6 juga, 0,6 ini ada di 6/10. Disederhanakan dengan dibagi 2, pembilang dan penyebutnya. Bentuk yang paling sederhana ada di 3/5. Saya hapus dulu untuk 6/10, langsung saya tuliskan saja bentuk yang paling sederhananya. 1/5 plus 3/5 per 1/4 dikurangi 1/5. Oke, untuk bagian atas ini kebetulan sudah sama penyebutnya, sama-sama per 5.
Artinya 1 dan 3 bisa kita tambah. Baik, saya hapus untuk keterangan di awal. Kita langsung ke pengerjaan di step 4/5. Dibagi dengan 1/4 dikurangi 1/5. Berikutnya, sifat yang harus kita ingat dari pecahan kita bisa mengubah baginya yang ini, operasi bagi ini jadi kali. Kita ubah menjadi kali dengan syarat 1/4 itu harus dibalik. Dibalik antara pembilang dan penyebutnya. 4/5 ini tetap, teman-teman. 1/4 kita ubah, kita balik karena mengubah operasi bagi tadi menjadi kali. Sehingga 1/4 menjadi 4/1 dikurangi 1/5. Baik, sekarang kita punya operasi kali dan pengurangan sekaligus. Maka yang harus didahulukan adalah operasi kalinya. Atas kalikan atas, kemudian bawah kalikan bawah. 4 kali 4, 16. 5 kali 1, 5 dikurangi 1/5. Pengurangan pecahan, penyebutnya juga masih harus sama. Kebetulan sudah sama. Tinggal kita kurangi nih, 16 dengan 1. Menjadi 15/5. Bilangan bulat ini teman-teman. 15/5 menjadi 3, ada di opsi C. Baik, kita akan masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga masih kemampuan numerik, yaitu seri angka. Kita punya seri angka 44, 34, 15, 43, 33, 15, 42, 32, dan 15 untuk kemudian dicari pola selanjutnya. Teman-teman bisa lihat ini, ada yang dekat. 44 ini terpantau ada yang dekat yaitu 43 dengan melompati 2 bilangan. Kita bisa langsung coba itu. Lompatilah 2 bilangan, kemudian dia akan ada di 42. Baik, kita cek polanya. 44 ke 43 berkurang 1, 43 ke 42 juga berkurang 1. Baik, polanya yang tadi kita tebak ternyata cocok. Lompatilah 32 dan 15 untuk kemudian 42 dikurangi 1 menjadi 41. Kita cek opsi, ternyata menghasilkan 2 jawaban yang mungkin benar yaitu A dan B. Kita akan coba dengan pola yang sama untuk 34. 34 berarti lompati 2 bilangan juga. 15 sama 43 dia akan melaju ke 33. Ternyata polanya sama, berkurang 1. 33 dia akan melompati 15 dan 42 untuk menuju ke 32 yang juga berkurang 1. Baik, 32 akan melompati 15 dan 41 dengan pola min 1 menjadi 3. Opsi yang pas untuk kita pilih ada di opsi B. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 kita berganti menjadi kemampuan figural. Lebih spesifik lagi adalah ketaksamaan. Teman-teman yang baru pertama kali tes, jika ketemu soal seperti ini jangan bingung ya, karena nggak ada perintahnya. Jika ada soal dengan tipe seperti ini, artinya kita harus mencari gambar yang paling berbeda. Di antara A sampai E, yang paling berbeda itu yang mana? Itu yang harus kita pilih. Silahkan diperhatikan. Kita perhatikan untuk noktahnya atau titiknya. Ini terpantau semuanya masuk ke dalam persegi panjang. Teman-teman ya. Di luar segitiga dan di dalamnya persegi panjang. Kecuali gambar yang C. C itu dia masuk ke segitiga dan masuk juga ke persegi panjang. Kita cek lagi yang D. D memiliki pola yang sama dengan A dan B. Begitu pula dengan E. Artinya opsi C adalah opsi yang paling berbeda di antara 4 gambar lainnya. Mari kita lanjut ke soal terakhir, teman-teman. Ini adalah kemampuan verbal, sudah saya kasih dalam kurung, artinya ini masuk ke dalam silogisme. Sebenarnya untuk kemampuan verbal silogisme ini akan ada 3 tipe soal. Pantau terus video kita untuk lebih
mengetahui beberapa tipe yang lain, tapi untuk sekarang kita bahasnya ke silogisme. Silogisme biasanya diberikan dua pernyataan. Pernyataan pertama itu adalah jika P maka Q. Pernyataan kedua itu jika Q maka R. Penarikan kesimpulan dari P1 dan P2 menjadi jika P maka R. Mari kita tandai untuk kalimatnya, mana yang menjadi kalimat P, Q, dan R pada pernyataan pertama. Jika Diba sakit, maka ia memakai jaket. Jika sama maka ini menjadi pembatas antara P dan Q kita, teman-teman. Berarti Diba sakit merupakan P. Setelah maka, ia memakai jaket merupakan pernyataan Q. Berarti kita punya P1, jika P, maka Q. Kemudian, jika maka di kalimat kedua itu juga kita pakai lagi untuk menjadi pembedanya. Jika Diba memakai jaket, ini masih sama teman-teman, memakai jaket. Berarti dia sama dengan Q. Otomatis, pernyataan kedua diawali dengan jika Q maka ia tidak merasa kedinginan. Berbeda ya dengan P, berbeda dengan Q, sehingga kalimat ia tidak merasa kedinginan kita beri nama dengan huruf R. Sebenarnya penamaan itu bebas saja, cuman saya sering memakainya P, Q, dan R teman-teman. Jika diganti dengan huruf yang lain, sama sekali tidak ada masalah. Ternyata pola sudah sesuai dengan silogisme kita. Maka penarikan kesimpulan adalah jika P, maka R. P, jangan lupa, P itu adalah Diba sakit. Kemudian si R, ia merasa kedinginan. Baik, kita bisa pilih untuk pernyataan yang benar. Jika Diba sakit, maka ia merasa kedinginan. Opsi yang mana kira-kira? Opsi A, Diba kedinginan karena sakit. Diba memakai jaket karena sakit. Diba merasa kedinginan kemarin. Diba memakai jaket karena kedinginan. Diba kedinginan tanpa jaket. Opsi yang paling pas adalah opsi yang A. Baik, terima kasih. Oke.